Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, tidak terasa kita bertemu lagi di pekan selanjutnya. Nah, tidak lupa Ustazah ingatkan untuk teman-teman untuk menjaga kesehatannya baik di rumah ataupun dimanapun. Dan bagaimana kabarnya teman-teman semua? Ya, Alhamdulillah luar biasa, tetap ceria, Allahu Akbar. Nah, di pembelajaran fikih di kelas 1 bertemu lagi dengan Ustazah Yuli. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kepahaman. Amin. Pijakannya, pastikan teman-teman menonton video pembelajarannya ya. Lalu yang kedua, mengerjakan proyeknya dengan tekun dan mandiri. Pastikan ketika menonton video pembelajarannya dengan fokus ketika memahami dan menyimak materinya. Dan yang terakhir, pastikan didampingi selama proses menonton dan mengerjakan proyeknya. Materi fikih hari ini yaitu tentang pengertian dan hukum sholat duha. Pengertian sholat duha. Apa itu ya sholat duha teman-teman? Nah, ini adalah waktu-waktu sholat duha. Di situ ada tanda merah. Nah, tanda merah adalah waktu yang diharamkan untuk sholat duha. Ini perkiraan kalau melihat jam ya. Nah, karena bisa berubah ketika sesuai dengan mataharinya. Nah, waktu yang diharamkan adalah sekitar jam 11 sampai jam 12. Nah, atau di pagi hari misalnya dari jam 5:30 sampai jam 6:30. Nah, biasanya itu yang tidak boleh. Nah, kalau yang tanda hijau itu dibolehkan untuk sholat duha. Nah, lalu apa pengertian sholat duha ya? Nah, sholat duha adalah sholat sunnah yang dilakukan pada waktu duha. Nah, pada waktu duha itu biasanya di pagi sampai menjelang siang. Nah, apa yang dimaksud dengan waktu duha? Waktu duha adalah dimulai sejak matahari setinggi tombak atau 1 meter dari garis cakrawala atau sekitar 15 sampai 20 menit setelah matahari terbit sampai matahari tepat berada di atas kepala kita, yaitu sekitar 15 menit menjelang zuhur. Nah, itu adalah waktu duha. Nah, itu adalah waktu duha ya teman-teman. Nah, lalu apa hukum sholat duha? Tadi kan pengertiannya. Sekarang waktunya sholat duha. Yang pertama adalah Ustazah mengambil dari 4 mazhab, yaitu ada Imam Syafi'i, ada Imam Hambali, Imam Maliki, dan Imam Hanafi. Mereka berempat, para imam tersebut menyatakan bahwa hukum sholat duha adalah hukum sunnah. Hukumnya adalah sunnah mu'akkadah. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan mu'akkadah? Yaitu sunnah yang dianjurkan. Nah, jadi sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan. Nah, kalau dilaksanakan kemarin ya, keutamaannya banyak sekali ketika kita melaksanakan sholat duha. Lalu bagaimana tata cara sholat duha? Nah, tata cara sholat duha boleh dilaksanakan 4, boleh 2, paling sedikit, boleh 4, boleh 6, boleh 8, boleh 12, boleh 10. Nah,
itu dan diakhiri oleh salam. Jadi, sholat duha dilaksanakan paling sedikit adalah 2 rakaat. Nah, paling banyak berapa teman-teman? Paling banyak berapa? Nah, paling banyak biasanya ada yang melaksanakan 10. Nah, itu adalah sholat duha. Lalu apa keutamaannya? Keutamaan sholat duha, jika kita melaksanakan sholat duhanya 4 rakaat, maka Allah akan memberikan kecukupan untuk hari ini. Karena ada firman Allah, "Wahai anak Adam, sholatlah untukku 4 rakaat di awal siang hari, maka akan aku cukupkan bagimu sampai akhir siangnya." Nah, dicukupkan itu apa? Seperti rizkinya, kesehatannya, nah itu dicukupkan oleh Allah. Nah, teman-teman, itu adalah nomor 1 tentang tata cara sholat duha. Jadi sholat duha itu boleh dilaksanakan berapa rakaat? 2 paling sedikit, paling banyak boleh 10. Nah, melaksanakan sholat duha di waktu utama atau awal siang hari dengan melaksanakan 4 rakaat. Nah, cara sholatnya sama teman-teman seperti sholat lainnya. Seperti ada niat, takbir, ruku, sujud, takbiratul ihram, ada juga tahiyat awal, tahiyat akhir. Jadi sama. Hanya sholatnya teman-teman bisa laksanakan. Misalnya teman-teman mau sholatnya 4 rakaat nih. Jadi teman-teman boleh 2 rakaat, salam, lalu dilanjut lagi 2 rakaat. Nah, seperti itu ya. Lalu bagaimana ya niat sholat duha? Nah, silakan teman-teman boleh ikuti ya. Usolli sunnatan duha raq'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, bagi yang sudah hafal, nanti kita laksanakan bersama-sama ya. Nah, bagi yang belum hafal boleh ikutin Ustazah ya. Kita lakukan sekali lagi ya. Usolli sunnatan duha raq'ataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat sholat sunnah duha 2 rakaat menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala. Lalu doanya. Wah, doanya panjang ya teman-teman. Tapi kalau kita sudah hafal, terasa sedikit doanya. Yuk kita sama-sama baca doanya. Doa sesudah sholat duha. Allahumma inna duhaha duhauka wal bahaha bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa ahrishu wa in kana mu'asiran fayasirhu wa in kana harraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadika sholihin. Nah, siapa yang sudah hafal doanya? Nah, ternyata teman-teman, doanya sangat memiliki arti yang sangat dalam kepada kita meminta kepada Allah. Kita baca yuk artinya. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha adalah waktu duhamu. Keagungan adalah keagunganmu. Keindahan adalah keindahanmu. Kekuatan adalah kekuatanmu. Penjagaan adalah penjagaanmu. Ya Allah, apabila rizkiku berada di atas langit, maka turunkanlah. Apabila berada di dalam bumi, maka keluarkanlah. Apabila sukar, mudahkanlah. Apabila haram, sucikanlah. Apabila jauh, dekatkanlah. Dan kebenaran duhamu, keagunganmu, keindahanmu, dan kekuatanmu.
berikanlah kepadaku apa yang Engkau berikan kepada hamba-hamba-Mu yang soleh. Nah, subhanallah ya doanya. Allah memberikan rizki. Jika rizkinya ada di langit, maka diturunkan. Ketika ada di bumi, maka dikeluarkan. Ketika sulit, maka mudahkanlah. Nah, ini doanya Masya Allah sangat bagus sekali teman-teman ketika kita berdoa setelah sholat duha. Oke teman-teman, kesimpulannya tentang sholat duha hari ini adalah kesimpulannya bahwa sholat duha hukumnya adalah sunnah mu'akkadah, yaitu sunnah yang dianjurkan. Nah, untuk pelaksanaannya sama dengan sholat fardu dan ada doa khusus yang dibaca ketika sholat duha tadi ya doanya. Lalu sholatnya juga dilaksanakannya paling sedikit rakaatnya adalah 2 rakaat. Jadi teman-teman boleh melaksanakannya 2, boleh 4, boleh 6, boleh 8, boleh 10. Nah, biasanya setiap 2 rakaat diakhiri dengan salam, baru kita akan berdiri lagi niat kembali. Nah, jadi setiap 2 rakaat salam, lalu dilanjut lagi dengan niat di awal lagi. Nah, itu untuk melanjutkan rakaatnya. Oke, proyek hari ini adalah silakan teman-teman praktekkan di rumah tentang cara sholat duha serta doanya. Nah, bagi yang belum hafal doanya, boleh bersama-sama bunda atau ayah dibimbing untuk sama-sama membaca doanya ya. Lalu hasil proyeknya itu adalah dalam bentuk video. Nah, hasil videonya lalu dikirimkan melalui Google Classroom. Oke teman-teman, terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga ilmu hari ini bermanfaat dan teman-teman akan lebih khusyuk lagi dalam sholat. Karena Masya Allah ya, doa ketika sholat duha itu sangat baik sekali buat kita. Nah, untuk menutup kegiatannya, semoga kegiatan hari ini, ilmu hari ini bermanfaat dan mendapatkan keberkahan dari Allah. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ustazah pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.